mae Kanjeng Nabi nate sugeng atau nate berkehidupan bersama nopo Halimatus. Itu teng kitab-kitab diterangkan teng ngene Asy-Syama'il, teng kitab-kitab teng sarah-sarah masuk kitab Syekh Nawawi. Niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian, terus tanya sama ibunya, Ibu Rodo, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Dijawab Nabi Halimah semuanya sedang menggembala nopo kambing di hutan di belantara, ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Umi ma'ansof tuh, saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum susunya. Ini ma'ansof tuh, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut menggembala kambing karena potensi diculik. Nah semenjak itu Nabi pun ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut menggembala. Nah ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi beberapa batu, beberapa pohon kirim salam. Dan itu yang di nasidna terus maro'ain ala isahanat bisuro illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus sampai nak cari saya tiba wadzabu wal ghazalah yasyadani lakadir isalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan, makanya cerita-cerita kodoh dulu itu bagus, baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya. Kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masalah ada boleh kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti inilah. Suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa, termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih masih orisinal masih orisinal. Itu termasuk Kanjeng Nabi piyambak bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus Sa'diyah, memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku Quraisy. Paham ya Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane angon wedhus macam-macam. Mbon kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasibbu lan ana sapa nabi yasibbu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cah cilik fisari ing dalam sawulan. Bi aina yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase damaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya mene dibuang mergo napa munduh teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup pinten 9 bulan. Bi fatihin nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis saja itu ya bi fatihin nutki kuat. Wasak kolan dedel atau buka toko al malakani malaikat loro sodrohu ing dadane Nabi asyarifah kang mulya.
ladaiha atau ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat dua orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi, membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh, tapi corong Jawa itu corong Jawa telelekan, maksudnya apa menghalangi serai sowong. Dua orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi alakotan ing segumpal gamawiyatan kang basa getih. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi hadza setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi, bukan secara hakikat ya, seorang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi biaya Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh dua malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi, itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia, tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah, itu memiliki diterangkan seperti wasyakol malakani sodrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadis syaitan wa azala lan ngilangi sopo al malakani minhu sangking Nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal cilan kelawan salju ko salah ngedusi sopo malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Lalu kalau bolak-balik matur ya, nak timput duror itu kelebihannya ning iskun itu beronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu nggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadis setan, karena Nabi nggak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wama akhraja minhu apa satu sih. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan baimanan, tidak mengambil hadis setan, karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam Barjanji juga Sayyid putune Kanjeng Nabi. Sayyid Ar-Barjanji Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi, diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu ya, karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub, meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariatnya dimandikan, nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Sayyid Barjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madhah ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti Barjanji ya enggak masalah. Nah sing repot ya kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca, semacane global gratu enggak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane global gratu enggak paham, mulai gue berkat untuk loro. Muga-muga disepuro pangeran apa? Lah yo mocone grodal grado ora apa. Karena mulai gue berkat loro. Mobile ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan ini ono perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Tuduro, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah, sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, apa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron, dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid Barjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Pergi, napa?
Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong, napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono alagotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis, memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai memiliki di istilah apa? Wa akhraja minhu alagotan damawiyah wa azala minhu hadis syaitan wa bisalji wa salah ya. Terus kalau Said berjanji memang semua ulama dia meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja, tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong bukan ngarang. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial, semua fisiknya ya bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya tapi coba ngelus Nabi ala kaya kue orang mungkin ya. Berarti kaya umumnya wong raka pati ganteng juga. Nah itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Simtud Duror dan itu sah nantikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadis syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi ku kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri tidak yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Nah, jadi itu pikiran di sini Imam apa? Ghazali. Makanya beliau tetap menghentikan apa? Wa azala minhu hadis syaitan wa bisalji wa salah. Wa mala'ahu ini kita senyang ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ku ing Nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kang bangsa iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko dijahit sapa al malakani. Ini maknane khoto jahit nang khoto yaqitu khaiton. Mulane bola itu bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto ini berhubung tasniyah nama khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sakwise dadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum dohir. Sakjane malaikat kan bedele ya tetap nganggo peso. Bareng ingin pulih jadi jahit. Sakjane kudrat tua tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya di jahit. Orang terus dusak walaupun fayakun dukun-dukun itu boten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyok apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum, napa kayak desain umum ya dijahit. Wa bi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi distempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ini masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, mungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik.
Jadi gamane kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha dan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan kalau nilainya, napa mboten enten nilai. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurnane sifat min halisi baru mulai cilik cilik Nabi. Jadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Jadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Jadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng. Pokoknya Nabi mulai cilik yo ganteng perilakunya, yo ganteng fisiknya. Ini jenis apa? Ala akmalil ausofi min halisi baru mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarodat, boni kumun cerita titik. Sumarodat mengkondili balik nosopo Halimah, kui ingkanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ila umihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sausai ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial, termasuk melo angon dulur-dulur rodo, dari itu dibalik. No. Jadi gue hebatnya suku Quraisy. Kalau cara anak ngono ini gue setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit angon, kula gelem ditepanah. Mari rata-rata ora pinter ya kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Amen nggoni sapi ini weh. Sapi rong wae kawin lagi anak kaweno. Benang dia anak, ribet tapi dititipi anak ya apa? Ribet. Jadi penting, kita anak nih ngomong sing original. Tapi saya ngomong di Solo betul. Jadi saya angel. Jadi malah ribet. Nah di sini, cara kalau setuju ada suku Quraisy. Bayangno, misalnya sampean anak tokoh urip neng Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Tapi nak di temen ngomong di Solo, terus kehidupan normal, angon wedhus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa itu roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono, kowe wong cilik asli, ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat, iki melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh kuwi. Wis asli no. Asli. Sumarodat sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa ya utai Halimah bi iklan kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo ora lomo mana reso. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai, tentu karena Halimah wis cocok be kanjeng Nabi diredaksekno bi wa ya bihi wiru sakhiyah. Halimah tidak legowo. Cara Jawane kadung cocok, wis dianggap anak dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno piye wa ya bihi ghairu sakhiyah wa ya Aminah lawan Nabi birrati ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaron krana wedi min ayu soba ing yen toden untuk musibah sapa Nabi bimusobin lan musibah hakisin kang anyar taksa kang kuwatir sapa Halimah ing Kanjeng Nabi. Jadi sausia ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi baru peristiwa itu terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iku jenenge apa? Hadaron min ayyi soba bimusobin hadisin taksa. Jadi kamane berperistiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel, terus akhirnya kan trauma. Cara Jawa nopo trauma iki sabalekno wae engko nak ngono lah kabudut tenan piye. Lha iku jenenge apa? Hadaron min ayyi soba bimusobin hadisin taksa. Oh, jadi tak bantu, pengen nak muludan ora benak semua. Tak bantu maknane, jadi nak moco rontok nangis kok orang paham. Mangkel wong, macane grodal gasun mulai untuk apa? Berkat loro, balik untuk sanggup bar. Wah. Cerita padha ora paham, kok masuk kanjeng Nabi masuk iya ora ora.
Ora paham to kae to. Masya Allah maulid berkah untuk loro ya berkah. Tapi ini ora paham sembrono. Ya tapi ora apa-apa nggih rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim, bagian nerang, muka barokah, jelas bener pula lah. Maksudnya yo paham tidak nih maksudnya. Bentong apa? Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini kan lumayan pak. Terus luwes simpati, mereka Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Sehingga cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Kalau lah umpama ya, nong duwe so angon suapin, so mojo muhadab, so ngira kedua, titip nong. Paling gak sampean tak titip, akan rumah sapi ini. Lalu rata-rata saya ini bisa iso ngaji, mau sapi ini orang kawin apa dikawin. Kuawek nur lanangan sapi rawono tundano mantri penting nah. Yang cari titip anak ya ribet toh. Muhadab kok moco judulnya berarti ya tapi saya ini zaman apa bengo menurut umat Kanjeng Nabi sebelum kau selamat kabeh wa fadat alaihi Halimah fi ayyami Khadijah sayyidatil wadiyah. Dari Halimah itu ternyata nganti sepuh dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah jek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur selawe gitu. Umur 25 niku beberapa kali Halimah cara saiki niliki anak rodoe ke Khadijah. Jadi gamane Khadijah koyo mantune Halimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilai mantu, nilai anak napa? Rodo. Paham ya? Wawa padatan ngirimi atau datang waktu ini maknanya delegasi rawuh itu rawuh melani darahnya Wufudur Rahman apa? Delegasi wufud itu maknanya delegasi. Wa fasatan rawuh alaihi ngatasi Nabi sapa Halimah fi ayami Khadijah ing dalam hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah lha apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak nderene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akto itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitu apa ishabana biwujudil Mustafa hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona tapi apa? Haba itu pemberian yang luar biasa. Makanya di apa Singtut Duror tidak disilakan akto tapi apa? Haba. Itu kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan haba. Sing ra roh malah enak. Boleh kamus ya. Akto ngekei, haba yang ngekei, padha wae cuma. Repot tidak goblok mana no? Cara apa? Sekarang bengo no? Fahabah mongko maringi sopo Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Wong Arab namanya apa? Fahabah mongko maringi sopo Nabi ing Halimah min hibahi sanging peparingi Nabi lan di al-wafiri kang sempur mau dihibah lan peparingane Nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat dia Halimah itu ibu rondo napa ibu rondo. Wa qadimat anawu sapa Halimah ali ngatasi Nabi wa Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa qadat ngalatu Nabi apa al-akhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi itu bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi cara saiki lari mapak. Faqama ilaiha. Saking api akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qadatul arakhiyah Nabi merasa nyaman karena piye-piye di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Suwaka satu. Ini kan di
peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, teng tempat apa terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelar lah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi asyarif kang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormatin yang Halimah, nopo serbane digelar gue duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka, sampai nopo digelar nopo serban kan ngangge duduk Halimah. Betapa Nabi hormati neng ibu nopo Rodo, apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabah atau laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban tinggul-lungguh, tapi dalam konteks kehormatan, apa dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah atau laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi apa ya sami wanada lan nambahi nada ini najian ini suatu sing nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerso duduk dia ridanya Nabi itu. Padahal rida itu kan suatu yang mulia karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar diposisikan kloto atau karpet bin Halimah sakit bina karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah wa sahihu ta kaul sing sahih ku ngene anda saat temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah ya kayak tadi ibu Nabi abai Nabi kudu mbok yakini Islam bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur gak mungkin lewat sangka rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene mau sinten Halimah ya iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah yo Islam, garwane yo Islam, anak putune yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibuke Nabi, bae Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir biye-biye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiya wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiya, huma ing Halimah lan zawjiya bis sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing kena dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Itu apa waqat ada huma bis sahabati jam'un min siqati ruwati.